wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup makhluk hidup muatan pembelajaran IPA tema 6 kelas 4 SD. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yang pertama adalah daur hidup hewan dan yang kedua adalah daur hidup tumbuhan dan yang ketiga adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya ayo kita bahas tentang daur hidup hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, coba ibu pengen tahu apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan. Nah, betul. Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Itu yang dimaksud dengan daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua macam atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tanpa metamorfosis dan yang kedua adalah dengan metamorfosis. Nah, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Coba kalian perhatikan di sini. Ibu pengen tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak lahir sampai menjadi hewan dewasa. Itu yang dimaksud dengan metamorfosis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis. Coba sekarang kalian lihat. Di sini daur hidup tanpa metamorfosis. Maksudnya adalah daur hidup tanpa metamorfosis adalah pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contohnya di sini seperti ayam, bebek, ikan, kerbau, kucing, dan kambing. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis sempurna. Coba ibu di sini akan memberikan contoh daur hidup tanpa metamorfosis. Di sini ibu akan memberikan contoh hewan ayam. Nah, di sini ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk menghasilkan ayam menjadi menetas, ayam itu mengerami telur itu selama 21 hari. Nah, kemudian setelah 21 hari, ayam itu akan menetas menjadi ayam anaknya. Kalian bisa lihat di sini, ayam anak itu kemudian mereka itu mempunyai bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus itu lama-kelamaan prosesnya akan menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa, setelah ayam itu dewasa maka akan bertelur kembali. Itu adalah daur hidup hewan ayam atau daur hidup ayam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah daur hidup dengan metamorfosis sempurna. Nah, kalian bisa lihat di sini daur hidup metamorfosis sempurna ada dua jenis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini apa yang coba ibu pengen tahu atau apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Nah, metamorfosis sempurna sendiri itu yaitu bentuk tubuh hewan yang dilahirkan sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Itu yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Ibu akan memberikan beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lihat di sini. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang pertama yaitu kupu-kupu, dan yang kedua adalah bisa kalian lihat, dan yang kedua adalah lalat. Kemudian yang ketiga adalah
Yang ketiga adalah di sini kalian bisa lihat nyamuk. Nah, lihat, Ibu akan memberikan contoh salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu tahap pertamanya adalah telur. Nah, kalian bisa lihat di sini, telur biasanya menempel pada daun. Kemudian tahap yang kedua, telur itu menetas menjadi apa coba yang kalian tahu? Hewan yang menggelikan, biasanya kalau dipegang sama kita itu akan terasa gatal. Nah, betul. Hewan itu adalah ulat ya. Biasanya ketika pertumbuhan atau daur hidup kupu-kupu itu ketika menjadi ulat akan sangat menggelikan dan sangat ditakuti oleh orang. Tetapi kemudian selanjutnya yaitu tahap yang ketiga adalah yaitu menjadi kepompong. Nah, ketika menjadi kepompong itu hewan akan lama-kelamaan akan tumbuh menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu sangat jauh berbeda sekali ya dengan ulat. Di sini perbedaannya kalau misalkan sudah menjadi kupu-kupu, orang sangat senang sekali untuk mengambilnya atau melihatnya di sini. Berbeda sekali dengan ketika prosesnya menjadi ulat. Nah, sesudah menjadi kupu-kupu, mereka akan bertelur kembali dan selanjutnya seperti itu. Itu adalah siklus dari hidup metamorfosis sempurna. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang kedua selanjutnya yaitu tentang contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ibu mengambil contohnya di sini. Yang pertama capung, kemudian yang kedua belalang, kemudian yang ketiga adalah di sini pasti kalian sering melihat di mana coba? Biasanya ya betul, biasanya di tempat-tempat kotor ya. Ini contohnya seperti dapur, tempat sampah. Nah, ini adalah kecoa. Kecoa ini adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tetapi di sini Ibu akan mengambil contoh salah satu hewan di sini adalah belalang. Coba sekarang kalian lihat di sini prosesnya. Yang pertama, belalang itu akan tahap pertama yaitu bertelur. Terus yang kedua adalah menjadi belalang muda. Nah, bisa terlihat kalian di sini, belalang muda di sini mereka itu belum mempunyai sayap. Nah, selanjutnya kemudian setelah menjadi belalang muda itu, belalang itu akan menjadi belalang dewasa. Bisa lihat perbedaannya di sini. Ketika menjadi belalang muda itu tidak mempunyai sayap, tetapi kalau untuk yang keduanya itu sudah mempunyai sayap tetapi masih terlihat kecil. Nah, selanjutnya tahap yang selanjutnya ini sudah menjadi dewasa nih, sudah kelihatan sayapnya sudah menjadi membesar. Nah, itu kemudian setelah menjadi dewasa seperti itu, mereka akan terus berulang-ulang seperti itu untuk bertelur kembali dan seterusnya. Itu adalah daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Itu adalah salah satu, atau tadi sudah dijelaskan bahwa daur hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah tentang bukan hanya hewan saja yang mempunyai daur hidup. Ternyata tumbuhan juga mempunyai daur hidup. Ibu akan mengambil salah satu contohnya di sini, biasanya pada kacang-kacangan nih. Kalian bisa lihat di sini, biasanya biji akan jatuh pada tanah yang lembab. Kemudian biji itu akan menyerap air di dalam tanah sehingga biji itu akan tumbuh yang namanya tunas. Setelah menjadi tunas, biji itu akan menghasilkan yang namanya kecambah, kayak semacam seperti akar-akar kecil. Dari kecambah, biji itu akan menjadi tumbuh yang namanya tumbuhan kecil, akan mulai tumbuh dedaunan. Dedaunan itu biasanya akan mendapatkan mendapatkan atau mengolah makanan dari
tumbuhan itu sendiri, kemudian akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa itu mereka akan menghasilkan biji. Pertama akan menghasilkan bunga, kemudian akan menghasilkan biji. Nah, biji itu sendiri bisa terus-menerus menjadi siklus itu sendiri, dari biji ke cambah, kemudian tumbuhan kecil dan tumbuhan dewasa. Nah, itu adalah siklus daur hidup tumbuhan dan akan terulang kembali terus-menerus. Kemudian selanjutnya kita akan masuk bukan hanya ke bukan hanya untuk daur hidup hewan dan tumbuhan saja, tetapi kita juga harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Bukan hanya untuk diambilnya saja, tetapi kita juga harus melestarikannya. Nah, yang pertama cara melestarikan tumbuhan dan hewan, yang pertama adalah di sini kalian bisa lihat. Pelestarian tumbuhan dan hewan itu bukan hanya semuanya saja, tapi yang terutama ini yang langka melestarikan hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, in situ, yang artinya adalah dilakukan dengan habitat asli hewan dan tumbuhan seperti cagar alam. Kemudian yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan ex situ, yang artinya adalah dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan seperti penakaran. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang dilestarikan oleh negara. Yang pertama yaitu di sini ya, seperti burung cendrawasih, kemudian kemudian komodo, gajah, kemudian harimau dan badak berjula satu. Dan yang terakhir adalah di sini ada juga burung jalak Bali. Nah, itu adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Kemudian ada juga bukan hanya hewan saja yang dilindungi, ada juga tumbuhan yang dilindungi. Salah satu tumbuhan yang dilindungi adalah contohnya seperti bunga rafflesia atau bunga bangkai. Terus yang kedua yaitu bunga cendana. Nah, itu adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang bisa kita juga lestarikan. Bukan hanya orang lain saja, kita juga harus ikut melestarikan hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh negara. Kemudian apalagi yang cara melestarikan hewan dan tumbuhan itu yang bisa kita lakukan? Yang selanjutnya adalah mengembangbiakan hewan dengan tumbuhan. Yang selanjutnya adalah menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Itu adalah salah satu cara pelestarian tumbuhan dan hewan dan tumbuhan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan video pembelajaran yang Ibu berikan kepada kalian. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.